Kita sering melihat tanaman kita bolong-bolong ya kayak gini, terutama sekarang ini banyak banget hama yang menyerang tanaman kita. Tuh, daunnya aja sebagian habis dimakan. Kemudian kalau kita balik ini, nanti suka ada kelihatan kutu putih, kemudian ulet. Kalau nggak kita basmi, nanti pasti akan habis nih uletnya nih, ulet hijau nih. Ini posisinya kebetulan ada di dekat tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini ada pohon pepaya di sekitar tempat kita bercocok tanam. Nah, kita kali ini akan memanfaatkan daun pepaya untuk membasmi hama tanaman. Jadi kita akan membuat pestisida nabati. Nah, kita ambil sekitar 100 gram daun pepaya untuk keperluan 1 liter air. Kita pilih daun pepayanya yang cukup tua ya. Jadi seperti ini, nanti kita timbang sekitar 100 gram. Kemudian daun pepaya ini kita iris tipis-tipis karena akan kita blender. Siapkan wadahnya yang bersih ya. Kemudian peralatan yang digunakan, tangan yang digunakan juga harus dalam kondisi bersih. Kenapa daun pepaya bisa digunakan untuk pestisida alami? Karena daun pepaya ini mengandung enzim papain dan kimopapain. Nah, enzim ini akan menghasilkan senyawa-senyawa yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan. Seperti tadi kita lihat ya, tanamannya itu hampir habis dimakan kalau kita biarkan aja. Sekarang aja udah bolong-bolong. Karena hama yang menyerang itu seperti ulat dan serangga-serangga ataupun hama yang memakan tumbuhan terutama daunnya. Jadi seperti ini kita iris tipis-tipis untuk memudahkan dalam proses penghancurannya nanti di blender. Jadi kalau kita langsung masukkan ke blender, nanti blendernya ini yang nggak kuat. Untuk teman-teman yang belum mengenal mengenai pestisida, jadi pestisida itu biasanya selain nabati atau organik juga ada pestisida kimia yang biasa kita beli. Karena saya berkebunnya juga dalam skala kecil, biasanya memanfaatkan pestisida nabati, yaitu pestisida yang berbahan dasar tumbuhan. Karena apa? Kalau pestisida nabati itu mudah banget didapat dan juga murah. Selain itu penggunaannya juga aman bagi lingkungan alias ramah lingkungan. Pestisida nabati ini mudah terurai atau biodegradable di alam sehingga tidak mencemari lingkungan ya teman-teman. Juga pestisida ini relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan. Jadi residunya itu mudah hilang. Memang salah satu kelemahannya adalah cepat banget terurai. Karena itu teman-teman harus memperhitungkan keperluannya karena ini nggak bisa disimpan lama. Nah, ini udah selesai potongnya. Kemudian kita harus cuci dulu ya sampai bersih ya untuk potongan daun pepaya tadi sebelum kita blender atau kita hancurkan. Pestisida nabati disebut juga pestisida yang hit and run. Artinya pukul terus lari saat diaplikasikan. Jadi kalau dia membunuh hama, setelah itu hamanya mati, residunya juga hilang. Oke, kita akan mulai untuk memblendernya ya. Jangan lupa tangannya harus selalu bersih, peralatan yang digunakan juga harus bersih dalam pembuatan pestisida ini. Nah, ini udah disiapkan supaya nanti airnya itu sekitar 1 liter yang dihasilkan dalam pembuatan pestisida kali ini. Jadi bikinnya itu kita nggak usah banyak-banyak, karena pestisida nabati atau dari daun pepaya ini kalau bisa sekali pakai habis karena tidak bisa disimpan lama.
Bahan aktif daun pepaya juga tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Jadi daun pepaya ini mengandung zat papain yang tinggi sehingga rasanya pahit, dan efektivitasnya juga cukup tinggi dan dampak spesifik terhadap organisme pengganggu atau hama tanaman. Nah, karena pahit ini bikin hama enggan untuk memakan tanaman yang disemprot daun pepaya. Jadi daun pepaya ini sebetulnya potensial sebagai pestisida alami efektif untuk mengendalikan hama. Nah, ini sudah selesai, kita saring dulu ya teman-teman. Jadi nanti ampasnya itu tidak kita ambil. Jadi ini kita saring dulu ampasnya, nanti kita buang saja. Ini udah selesai ya teman-teman. Jadi hasil saringannya adalah seperti ini. Nah, hijau. Kemudian kita biarkan selama 1 malam, tapi waktu dibiarkannya jangan lupa ditutup supaya nanti nggak ada kotoran yang masuk. Dan ini sudah disimpan 1 malam. Nah, setelah itu kita harus tetap saring. Jadi saringnya biasanya menggunakan kain, jadi tidak menggunakan saringan seperti sebelumnya. Supaya ampasnya yang lebih halus itu kita biasanya tetap akan buang. Jadi betul-betul airnya saja yang kita ambil. Jadi ini sudah disimpan selama 1 malam ya teman-teman. Kembali lagi, karena sifatnya tadi tidak tahan lama, jadi saya membuatnya karena betul-betul pada saat yang dibutuhkan akan menyemprot hama. Jadi hari ini disaring dan kemudian pagi-pagi itu kita akan langsung gunakan untuk menyemprot hama di tempat saya menanam. Airnya selesai juga untuk penyaringannya, dan selanjutnya kita akan masukin ke dalam botol. Jadi karena sifatnya tidak tahan lama, untuk pestisida ini dibuat hari itu juga dan hari itu juga akan kita semprotkan kepada tanaman. Nah, di sini udah disiapkan botol semprot 2 liter yang sudah diisi dengan 1 liter air bersih. Kemudian kita tambahkan 1 liter dari air pepaya tadi, air daun pepaya. Perbandingannya kali ini menggunakan 50% ya, 50% air dan 50% adalah air dari daun pepaya. Kemudian kita tambahkan juga 5 ml cairan cuci piring, cairan pencuci piring seperti ini, karena ada beberapa tanaman yang dimana daunnya itu mengandung lapisan lilin. Pestisida untuk daun pepaya ini bisa untuk hama apa aja sih sebenarnya. Jadi dia pestisida ini efektif untuk mengendalikan hama ulat, pengisap, apit, serayap, dan ulat bulu. Kebetulan kali ini serangannya adalah ada ulat juga, kemudian ada kutu pengisap yang ada di daun. Oke, kita akan cek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Beberapa daun sudah mulai diserang oleh hama pengisap, sehingga daunnya ini sebagian bahkan sudah ada yang dimakan ulat. Udah ada yang bolong, udah ada yang ujungnya juga untuk sudah berkurang. Nah, untuk penyemprotannya perhatikan harus di pagi hari ya untuk pestisida ini. Jadi pagi-pagi kalau bisa sebelum matahari terbit kita sudah semprotkan kepada tanaman. Nah, ini seperti ini nih, ulatnya ini kebetulan warnanya hijau, jadi kita harus basmi dengan segera. Karena pestisida dari daun pepaya ini cukup kuat, maka kita berikannya hanya pada saat hama menyerang. Jadi betul-betul kita akan tuntaskan hama ini sampai nanti bisa tumbuh dengan baik.
Jadi kalau saya sesudah tanamannya ini hamanya berkurang, kita akan ganti dengan pestisida yang lain yang masih juga alami. Nah, kita mulai semprot ya teman-teman, terutama pada bagian belakang daun, karena tadi kita juga menemukan ulatnya itu juga kutu-kutu pengisap itu ada di bagian belakang daun. Untuk bagian yang sudah terkena cukup berat, kita akan semprot lebih lama dan lebih banyak. Kali ini saya mengaplikasikannya pada tanaman pare yang baru saja mau berbuah, sudah ada calon-calon buahnya yang kecil. Jadi kita harus membasminya dengan segera. Jadi karena pestisidanya alami, saya masih berani untuk tidak menggunakan sarung tangan, kecuali apabila pestisidanya ini kimia. Saya lebih baik menggunakan sarung tangan pada waktu pengaplikasian. Dan juga untuk tanaman di sekitar yang sudah terkena, kita akan semprotkan juga. Kebetulan di sini ada beberapa tanaman terong. Jadi ini terong hitam yang baru dipindah tanam, karena lokasinya cukup dekat dengan tanaman pare tadi. Kita harus berikan perlindungan juga, jangan sampai nanti terkena sebelum nanti habis, karena ini betul-betul baru kita pindah tanamkan ke polybag. Jadi ini ada tanaman cabai, ada tanaman sayur, dan juga ada tanaman terong hitam. Jadi bukan terong ungu ya. Jadi untuk pestisida nabati dari daun pepaya itu cocok untuk berkebun, bukan dalam skala yang besar ya, seperti perkebunan. Jadi seperti ini, jadi biayanya pun cukup murah, hanya kita memang memerlukan waktu untuk menyiapkannya. Nah, demikian teman-teman, Cece Petani Kantoran berbagi mengenai salah satu kiat untuk berkebun di lahan sempit dan juga dengan biaya yang cukup murah. Apabila ada teman-teman yang ingin memberi masukan, silahkan memberi komen, dan jangan lupa subscribe, like, and share supaya channel ini lebih berkembang. Dan yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam video berikutnya.